Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri atas Diah Fitriatus Sholihah, NIM B922 18104, Kiki Nur Zakiyah B722 18071, dan saya sendiri Widya Ningrum B722 18090 ingin mempresentasikan tentang struktur pasar. Agenda presentasi. Yang pertama, macam-macam pasar. Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, pasar monopoli. Yang keempat, pasar monopolistik. Yang kelima, pasar oligopoli. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Secara tradisional, macam-macam pasar dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar monopolistik. 4. Pasar oligopoli. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dengan jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembelinya banyak. 2. Produknya homogen. 3. Penyebaran informasi yang sempurna. 4. Produsen dan konsumen menerima harga. 5. Bebas keluar masuk pasar. 6. Tidak regulasi dari pemerintah. 7. Maksimisasi keuntungan perusahaan. 2. Pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu 1. Hanya terdapat satu perusahaan atau penjual. 2. Barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. 3. Terdapat hambatan masuk ke pasar. 4. Perusahaan adalah penentu harga. 5. Perusahaan lain sulit untuk masuk dalam industri. 6. Perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar. Penyebab munculnya monopoli ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu penguasaan sumber daya, monopoli yang diciptakan oleh pemerintah, dan monopoli alamiah. Pasar monopolistik adalah karakteristik pasar persaingan monopolistik. Di sana terdapat perusahaan atau produsen di dalam pasar. Large number of firms. Barang produksinya berbeda corak. Produsen memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Perusahaan bebas keluar masuk dalam industri. Adapun keseimbangan jangka pendek pada pasar persaingan monopolistik, seperti halnya dengan perusahaan dalam struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli.
tingkat output terbaik pada pasar, persaingan monopolistik dalam jangka pendek dicapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Sepanjangnya harga yang ditentukan pada kurva permintaan melebihi biaya variabel. Adapun keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah apabila perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek dapat memperoleh keuntungan di atas normal, maka perusahaan baru akan tertarik untuk masuk dalam industri tersebut sehingga jumlah perusahaan dalam industri bertambah banyak. Seperti halnya pada pemasaran persaingan sempurna, dalam persaingan pasar monopolistik setiap perusahaan akan memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang seperti pada contoh berikut. Yang pertama, efisiensi penggunaan faktor produksi. Di sini dalam menilai efisiensi perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi dalam pasar persaingan monopolistik dapat dilakukan dengan membandingkan efisiensi perusahaan dan menggunakan faktor-faktor produksi pada pasar persaingan sempurna. Kedua, persaingan bukan harga. Dalam konteks ekonomi, usaha-usaha untuk harga pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kurva pemerintahan ke kanan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, maka jumlah barang yang diminta menjadi bertambah. Secara umum, persaingan bukan harga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu melakukan diferensiasi produk, yang kedua melakukan usaha periklanan dan berbagai untuk promosi berjualan. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana hanya terdapat sedikit perusahaan yang bersaing antar satu dengan yang lain, dan masuknya perusahaan baru dalam industri melalui banyak rintangan. Kekuatan monopoli dalam pasar oligopoli sangat tergantung pada bagaimana perusahaan saling berinteraksi dalam pasar. Misalnya, apabila perusahaan-perusahaan yang ada dalam pasar lebih kooperatif dari bersaing, maka perusahaan-perusahaan yang ada dapat mengenakan harga yang jauh di atas biaya marginal dan memperoleh laba yang lebih besar. Selanjutnya adalah karakteristik pasar oligopoli. Pasar oligopoli serupa dengan pasar monopoli dan persaingan monopolistik, yang artinya bahwa ketiga jenis pasar ini menghadapi kurva permintaan dengan kemiringan yang negatif. Perbedaan utama perusahaan oligopoli dengan pasar lainnya yaitu perusahaan dalam pasar oligopoli menyadari dampak keberadaan mereka terhadap perusahaan-perusahaan pesaing, dan mereka mungkin memperhitungkan reaksi pesaing apabila mereka memutuskan suatu tindakan tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, kekuasaan menentukan harga, adanya yang kuat dan adanya yang lemah. Yang kedua, menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Yang ketiga, umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi dalam bentuk iklan. Selanjutnya adalah macam-macam pasar oligopoli. Terdapat dua macam pasar oligopoli antara lain yaitu yang pertama, produknya homogen. Seperti contohnya itu pada baja, semen, dan pupuk. Yang kedua adalah terdapat diferensiasi produk, seperti otomotif dan rokok. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang produsen akan langsung ditanggapi oleh produsen yang lainnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.